Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat Dalyana Berbagi dimanapun saja berada. Jumpa lagi kita melalui channel Dalyana Berbagi ini. Perkenankan kali ini saya akan membagikan atau menginformasikan terkait dengan persiapan, pelaksanaan dan perubahan jadwal pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021 khususnya di jenjang SD, MI, SDLB, dan paket A. Hal ini perlu saya sampaikan dengan harapan mudah-mudahan Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, para orang tua, wali, siswa peserta didik, dan juga para peserta didik jenjang SD, MI, paket A, khususnya kelas 5 yang akan menjadi sampel dalam pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021 ini sehingga persiapan menjadi semakin matang karenanya. Untuk menyingkat waktu saya share screen langsung saja. Ini ya Bapak Ibu sekalian, jadi sosialisasi tentang persiapan. Kalau di layar saya, di belakang saya ya terlihat perubahan pelaksanaan asesmen nasional ya, tapi tidak apa-apa ya. Lengkapnya adalah sosialisasi tentang persiapan dan perubahan pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021 khususnya di jenjang SD, MI, SDLB, dan paket A. Nah, untuk persiapan ini adalah hasil rakor rapat koordinasi asesmen nasional tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tanggal 13 Agustus tahun 2021. Bahwa yang dimaksud dengan asesmen nasional tiada lain adalah evaluasi sistem pendidikan untuk mendorong dan memfasilitasi terjadinya perbaikan mutu atau kualitas pembelajaran. Di asesmen nasional itu terdiri atas AKM, asesmen kompetensi minimum. Ini ada dua, asesmen kompetensi minimum literasi atau membaca, dan asesmen kompetensi minimum numerasi terkait dengan matematika, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Semua ini tujuannya adalah untuk melakukan pemetaan dan sebagai umpan balik bagi satuan pendidikan dan juga dinas pendidikan, baik kabupaten kota maupun provinsi. Jadi tidak untuk memberikan skor kepada individu murid atau siswa, tidak pula untuk individu guru, juga tidak untuk individu kepala sekolah. Tapi nanti hasilnya adalah berupa rapot pendidikan untuk sekolah dan untuk kabupaten kota dan atau provinsi. Tujuannya tiada lain adalah untuk perbaikan proses pembelajaran dan perbaikan pengelolaan satuan pendidikan. Dengan begitu, maka akan terjadi peningkatan karakter dan peningkatan kompetensi peserta didik. Hasil asesmen nasional itu nantinya akan bermanfaat bagi satuan pendidikan maupun bagi dinas pendidikan untuk melakukan evaluasi diri dan melakukan perencanaan tindak lanjut perbaikan. Di kompetensi dan karakter peserta didik ini adalah sebagai tujuan.
Artinya asesmen nasional nanti akan memberikan umpan balik tentang kompetensi dan karakter peserta didik yang menjadi tujuan utama pembelajaran. Nah, kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah dapat mengevaluasi keberhasilan satuan pendidikannya dalam memfasilitasi pengembangan kompetensi dan karakter tersebut. Artinya melalui asesmen nasional ini, nanti kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan nantinya dapat mengevaluasi keberhasilan satuan pendidikan atau sekolahnya atau sekolah yang dipimpinnya dalam rangka memfasilitasi pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Nah, ciri-ciri satuan pendidikan yang efektif, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial atau yang mendasar dari sebuah sekolah dan madrasah yang efektif dalam mengembangkan kompetensi dan karakter murid, mulai dari ciri pembelajaran yang baik sampai program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif. Hal ini diharapkan akan membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu atau kualitas pembelajaran. Jadi hasil asesmen nasional nantinya dikembalikan kepada masing-masing sekolah dan Pemda melalui platform rapor pendidikan yang diharapkan akan memudahkan evaluasi diri dan perencanaan tindak lanjut. Ini dengan rapor pendidikan ini nanti akan memberikan sumber informasi yang holistik dan terintegrasi untuk melakukan evaluasi diri dan refleksi satuan pendidikan yang menjadi penting untuk perencanaan peningkatan mutu pendidikan. Artinya ini diharapkan melalui asesmen nasional ini adalah dalam rangka menuju perencanaan peningkatan mutu satuan pendidikan berbasis data. Nah, perlu diperhatikan bahwa murid, guru, dan sekolah itu tidak perlu melakukan persiapan khusus. Misalnya harus bimbel, harus les, dan lain sebagainya dalam rangka menghadapi asesmen nasional ini. Yang perlu dilakukan adalah merefleksikan dan memperbaiki mutu pembelajaran di sekolahnya. Nah, ini ditegaskan, murid tidak perlu menyiapkan diri secara khusus untuk AN. Murid kelas 6, 9, 12 dapat fokus pada ujian sekolah dan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Guru perlu meningkatkan kemampuan melakukan asesmen serta melakukan pembelajaran yang dapat menumbuhkan daya nalar dan karakter secara lebih utuh. Pihak sekolah perlu memfasilitasi guru untuk dapat melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran serta memfasilitasi asesmen nasional untuk evaluasi dan perencanaan program peningkatan mutu sekolah. Orang tua tidak perlu mencari bimbel atau bimbingan belajar atau buku-buku latihan asesmen nasional. Lebih baik dorong anak untuk membaca secara luas dan mengembangkan minatnya secara mendalam. Ini yang dikhawatirkan oleh guru dan kepala sekolah. Di sini dikatakan tidak perlu persiapan khusus, tetapi menjadi rapot mutu pendidikan, rapot mutu sekolah ya. Jadi gimana ini? Ya. Tapi artinya persiapan khusus di bimbel dan itu tidak perlu, cuma guru bagaimana menyelesaikan soal-soal atau membiasakan memberikan soal-soal yang setara atau mirip dengan soal-soal asesmen
kompetensi minimum. Karena memang soal-soal AKM itu tidaklah sama dengan soal-soal yang biasa diberikan Bapak Ibu guru selama ini, baik dalam penilaian harian, penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester, bahkan soal-soal ujian sekolah atau ujian sekolah berstandar nasional maupun dengan soal ujian nasional sekalipun. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa memanfaatkan web AKM untuk memberikan, memotivasi siswa agar bisa melihat dan berlatih soal-soal AKM itu seperti apa, disiapkan cukup banyak di web AKM Kemdikbud. Ya. Silakan bisa nanti dilihat atau nanti pada waktunya akan saya sampaikan juga bagaimana memanfaatkan web AKM itu. Nah, asesmen nasional itu dilaksanakan di sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Peserta didik kelas 5, 8, dan 11. Jadi kalau SD ya kelas 5, SMP kelas 8, SMA SMK kelas 11. Untuk jenjang SD itu 30 murid utama dan 5 cadangan. Kalau jenjang SMP, SMA sederajat itu 45 murid dan dipilih secara acak. Jadi sekolah tidak bisa menentukan siapa-siapa yang akan menjadi sampel. Nah, untuk pendidik itu semua pendidik di satuan pendidikan diminta menjadi responden asesmen nasional. Tapi bukan mengerjakan soal AKM, bukan mengerjakan survei karakter, tapi survei lingkungan belajar. Diberi waktu 2-4 hari selama periode pelaksanaan asesmen nasional di satuan pendidikannya untuk melengkapi kuesioner survei lingkungan belajar secara daring dan mandiri. Demikian pula kepala sekolah juga sama, ya, mengisi kuesioner survei lingkungan belajar juga diberi waktu 2-4 hari selama pelaksanaan asesmen nasional. Misalnya gelombang 1-2, gelombang 3-4, bukan 4 hari ya. Untuk kepala sekolah dan pendidik atau guru itu tidak diawasi secara mandiri. Sediakan waktu 4 hari. Jadi kalau sehari belum selesai, 2 hari belum selesai, 3 hari belum selesai. Nah kalau 4 hari kok belum selesai itu berarti tidak niat isi. Ya. Kalau niat isi insya Allah 1-2 jam selesai. Nah kalau siswa itu nanti diawasi oleh pengawas silang. Jadi sesuai dengan pos asesmen nasional tahun 2021. Nah, persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021 itu disesuaikan dengan kondisi pandemi di tiap daerah dengan menerapkan protokol kesehatan. Ketentuan untuk satuan pendidikan pada tahun 2021 gladi bersih dan pelaksanaan asesmen nasional dilakukan di wilayah yang menurut ketentuan pemerintah pusat sudah boleh menerapkan tatap muka. Satuan pendidikan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 sebagaimana diatur dalam panduan pertemuan tatap muka terbatas atau PTM, pertemuan tatap muka terbatas. Satuan pendidikan menyampaikan informasi tentang tujuan dan pelaksanaan asesmen nasional kepada orang tua peserta didik, peserta asesmen nasional, dan juga tentu peserta didiknya yang menjadi sampel itu diberitahu. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, yang belum melakukan sosialisasi khususnya di jenjang SD, kalau jenjang SMP, SMA, SMK sudah selesai ya. Nah jenjang SD yang belum melakukan sosialisasi, segera lakukan sosialisasi. Nah, kalau boleh
tatap muka ya tatap muka, kalau tidak ya secara daring. Kalau tatap muka ya terbatas, jangan, harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian juga peserta didik juga perlu diberitahu tentang apa itu asesmen nasional, apa tujuannya, dan seterusnya terkait dengan itu supaya orang tua paham. Nah, satuan pendidikan di wilayah-wilayah lainnya akan melaksanakan asesmen nasional pada awal tahun 2022. Ini bagi yang zonanya memang belum diperkenankan untuk melaksanakan tatap muka terbatas. Nah, ketentuan untuk peserta didik peserta AN itu asesmen nasional, dan cadangannya dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Jadi tidak boleh ditentukan, tapi dipilih secara acak melalui sistem komputer. Peserta didik yang terpilih mengikuti AN sesuai jadwal pelaksanaan untuk satuan pendidikannya. Peserta didik yang terpilih dapat digantikan oleh peserta cadangan jika ini sedang tidak sehat atau ada bergejala COVID. B. Memiliki penyakit komorbid dan atau tidak dapat melakukan perjalanan ke sekolah dengan aman. Selain itu, peserta didik yang terpilih juga diharapkan, namun tidak diwajibkan untuk bisa mengikuti gladi bersih pelaksanaan AN. Pelaksanaan AN untuk pendidik dan kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah nanti mengisi survei lingkungan belajar. Pelaksanaannya secara mandiri menggunakan aplikasi yang berbeda dari peserta didik. Waktu pengisian survei dalam rentang waktu pelaksanaan AN peserta didik tadi 2-4 hari. Nah, proktor mencetak kartu login untuk peserta didik dan kepala satuan pendidikan serta pendidik atau guru ya melalui laman yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Yang keempat, pendidik dan kepala satuan pendidikan melakukan login ke laman survei lingkungan belajar melalui https://surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id/. Nah, di sini nanti akan loginnya. Nih, ya. Nanti dapat kartu dari proktor, silakan ini diisi sesuai kartu, misalnya NPSN-nya, tokennya, NIK, ya. Kemudian diisi tanggal, bulan, tahun lahir. Nah, ini jadwal pelaksanaannya. Ini sudah terlaksana ya untuk jenjang SMP, MTS, SMA, SMK. Nah, untuk jenjang SD ini rencananya ini ya ternyata berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan di jenjang SMP, SMA, sehingga ini dilakukan perubahan. Nah, ini khusus jenjang SD sederajat diralat atau dilakukan perubahan. Jadi awalnya itu kegiatan simulasi untuk pelaksanaan AN SD paket A itu ini tanggal 18, 19, 21, 22, 18, 19, 21, 22 ya. Ini pada bulan Oktober ini. Kemudian gladi bersih untuk pelaksanaan itu tanggal 25 sampai 28 dan tanggal 1 sampai 4. Pelaksanaan AN untuk jenjang SD 8 sampai 11 itu gelombang kedua gelombang kedua ya. Dan ketiga ini kemudian minggu kedua 8 sampai 11 ya. Ini untuk SD, untuk paket A itu 8 sampai 11 juga. Kemudian gelombang 2-nya 15 sampai 18. Ini sama SD dan paket A. Ini rencana awalnya begitu. Nah, khusus jenjang SD sederajat dilakukan perubahan atau ralat
berdasarkan Surat Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Pusmenjar nomor 4914 garis miring H garis miring PG titik 00 titik 02 garis miring 2021 tanggal 13 Oktober. Ini tanggalnya tidak ada skripnya. Nah, tanggal 11 Oktober 13 Oktober 2021. Ini jadwal baru revisi. Jadi Senin, Selasa, Kamis, Jumat tanggal 18. Maaf, Jumat sampai Minggu 15 sampai 17 Oktober itu sinkronisasi simulasi jenjang SDMI paket A. Senin, Selasa, Kamis, Jumat 18, 19, 21, 22 Oktober itu simulasi jenjang SDMI paket A. Sabtu sampai Minggu 23, 24 Oktober sinkronisasi gladi bersih AN jenjang SDMI paket A gelombang 1 dan 2. Senin sampai Kamis 25 sampai 28 Oktober gladi bersih AN SDMI paket A gelombang 1 dan 2. Jumat sampai Minggu 29 sampai 31 Oktober sinkronisasi gladi bersih AN jenjang SDMI paket A gelombang 3 dan 4. Senin sampai Kamis 1 sampai 4 November itu gladi bersih AN jenjang SDMI paket A gelombang 3 4. Jumat sampai Minggu 12 sampai 14 November sinkronisasi gelombang 1 2. Senin sampai Kamis 15 sampai 18 November itu baru pelaksanaan AN jenjang SDMI paket A gelombang 1 dan 2. Nah, Jumat sampai Minggu sinkronisasi lagi untuk gelombang 3 4. Baru pelaksanaan AN gelombang 3 4 itu pada tanggal hari Senin sampai Kamis 22 sampai 25 November tahun 2021. Ini revisinya ya Ibu tidak sesuai dengan yang tadi dilakukan perbaikan atau revisi. Nah, ini jadwal pelaksanaan AN per jenjang untuk yang SMP SMA sudah terlaksana. Nah, yang ini diralat. Di awalnya itu hari pertama 8 sampai 10.35 dan 13 sampai 15.35. Itu ya untuk literasi membaca atau latihan karena siswa SD ini untuk komputer mungkin masih perlu banyak latihan, maka pada hari pertama itu latihannya 60 menit, kemudian literasi membaca 75 menit, survei karakter 20 menit. Hari kedua latihannya sudah tidak lama seperti hari pertama, tapi cukup 25 menit, numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Nah, ini diubah, ya, diralat, diundur. Nah, ini jadwalnya. Jadi Senin sampai Kamis 15 sampai 18 November 2021. Ini pukul 8 sampai 10.35. Kemudian pukul 13 sampai 15.35. Itu siswa latihan 60 menit, literasi membaca 75 menit, baru survei karakter 20 menit itu untuk hari pertama. Ini gelombang 1 dan 2. Untuk hari kedua itu 8 sampai 10.00, kemudian 13 sampai 15. Itu latihannya 25 menit, numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk gelombang 3 dan 4 sama di sini, hanya hari tanggalnya itu pada tanggal 22 sampai 25 November tahun 2021. Nah, pada tanggal-tanggal ini pula Bapak Ibu guru dan kepala sekolah mengisi
survei lingkungan belajar. Jadi 4 hari. Ya. 15, 16, 17, 18 itu gelombang 1. Yang sekolahnya itu masuk gelombang 1. Yang sekolahnya masuk gelombang 2 ya tanggal 22, 23, 24, 25. Sekali lagi kalau 4 hari kok ngisi itu tidak selesai ya berarti tidak niat ngisi. Oke ya. Nah, simulasi ya. Kenapa kok perlu simulasi? Perlu gladi bersih. Ya. Baik online maupun semi online. Apa yang dimaksud simulasi? Simulasi adalah melakukan uji coba pelaksanaan AN untuk melihat kesiapan sarana prasarana di sekolah, sistem atau aplikasi AN dan hal-hal teknis lainnya. Sedangkan gladi bersih itu adalah uji coba pelaksanaan AN atau asesmen nasional untuk memastikan pelaksanaan asesmen nasional nanti berjalan lancar. Mengapa perlu simulasi? Karena kesiapan sekolah perlu dicek. Karena sudah 2 tahun UNBK tidak ada, sebagian baru memperoleh TIK, nah, termasuk identifikasi sekolah-sekolah mana yang bisa melaksanakan secara mandiri, sekolah mana yang harus menumpang, dan sekolah mana yang bisa ditumpangi oleh sekolah lain, berapa sekolah lain yang bisa menumpang di sekolah itu, dan seterusnya. Kenapa perlu gladi bersih? Karena kelancaran AN itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya kesiapan sekolah, meliputi peserta dan sarana prasarana. Kesiapan aplikasi dan jaringan pusat. Pemetaan sekolah, mana yang mandiri dan mana yang menumpang. Kemudian juga pengalaman siswa dalam pelaksanaan AN, khususnya dalam menjawab soal, terutama siswa SD yang mungkin belum familiar dengan komputer, dengan laptop, sehingga perlu dilakukan gladi bersih. Nah, sasaran asesmen nasional tadi sudah sebenarnya ya. Jadi ya siswa itu kelas 5, 8, dan 11 ini dan guru serta kepala sekolah. Kalau siswa itu sampling hanya sebagian, SD 30 plus 5 cadangan, SMP, SMA, SMK itu maksimum 45 plus siswa cadangan per sekolah. Nah, siswa mengerjakan AKM literasi, AKM numerasi untuk mengukur hasil belajar kognitif dan survei karakter untuk hasil belajar sosio-emosional dan juga mengerjakan survei lingkungan belajar. Itu untuk melihat karakteristik input dan proses pembelajaran. Kepala sekolah dan guru itu cukup mengerjakan survei lingkungan belajar. Siswa diawasi, guru kepala sekolah tidak usah diawasi. Diawasi oleh malaikat. Ya. Kepesertaan, nah ini tadi sudah ya. Kelas 5, 30. Untuk SMP itu kelas 8, 45, plus cadangan. Jadi AN diikuti. Siswa berbasis sampel ditentukan secara acak oleh Kemdikbud, tambahan 5 siswa cadangan. Sekolah khusus dan luar negeri yang sudah mendapat izin operasional juga mengikuti. AN diikuti oleh siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi yang mampu mengerjakan asesmen secara mandiri. Siswa SLBA, SLBC, dan SLBG tidak ikut asesmen nasional. Demikian pula program kesetaraan itu juga kelas 5, kelas 8, kelas 11. Nah, bagaimana kalau jumlah siswa tidak sampai 30 untuk SD, 3 sampai 45 untuk SMP, SMA, SMK, ya ikutkan semua, tidak sampel. Semuanya ikut, tidak sampai jumlah maksimum. Ya. Peserta utama ini hanya bisa diganti jika diketahui tidak ikut sehari sebelum pelaksanaan hari pertama. Dan peserta pengganti ikut hari pertama dan hari kedua. Jadi jangan sampai nanti
Ada peserta yang hanya ikut dari pertama saja, hanya ikut dari kedua saja. Karena kalau tidak mengikuti dua-duanya, berarti nanti data itu tidak akan dianalisis. Ya. Jadi hanya yang mengikuti dua-duanya, ya hari pertama dan hari kedua. Web AKM dapat dimanfaatkan baik kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua atau wali untuk mendalami AKM. Bisa untuk melihat contoh-contoh soal AKM dan mencoba soal AKM secara online sebelum pelaksanaan asesmen nasional. Supaya paling tidak berlatih menjawablah bagaimana menggunakan laptop, menggunakan komputer, terutama anak-anak SD yang memang belum familiar dengan itu. Kalau dengan HP mungkin sudah familiar ya. Nah, kepesertaan tadi ya sama sudah ya. Ini syaratnya kepala satuan pendidikan dan semua pendidik itu yang terdaftar di Dapodik atau EMIS dan mengajar di satuan pendidikan tersebut menjadi peserta dalam survei lingkungan belajar. Pendidik yang mengajar di lebih dari satu satuan pendidikan mengisi survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang diajar. Jadi kalau ada guru yang belajar rangkap 2 ya harus ngisi survei lingkungan belajar untuk dua-duanya. Kalau ngajar di 3 sekolah ya untuk 3-3-nya. Demikian juga kepala sekolah yang memimpin lebih dari satu satuan pendidikan itu harus mengisi survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang dipimpin. Misalnya ini guru A mengajar di sekolah atau kepala sekolah A mengajar, kalau kepala sekolah yang memimpin sekolah 1 memimpin juga sekolah 2. Guru mengajar di sekolah 1 juga mengajar di sekolah 2, maka harus ngisi kedua-duanya. Ingat bahwa komponen dan bentuk soal AKM itu nih, untuk literasi membaca itu kontennya teks informasi dan teks visi atau sastra. Proses kognitifnya itu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Konteksnya personal, sosial budaya dan saintifik. Kalau numerasi kontennya itu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar. Proses kognitif, pemahaman, L1 aplikasi L2, penalaran L3. Konteksnya sama. Personal, sosial, kultural, dan saintifik. Bentuk soalnya ada pilihan ganda hanya 1 jawaban benar, ada pilihan ganda kompleks artinya jawaban benar lebih dari 1, ada menjodohkan, ada isian singkat, ada uraian atau esai. Ingat, ada perbedaan antara soal ujian nasional atau ujian sekolah berstandar nasional atau ujian sekolah dengan soal AKM. Format atau bentuk soalnya, kalau UN itu umumnya hanya pilihan ganda dan isian singkat. Tapi kalau AKM tadi ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Komposisi, kalau UN itu pengetahuan 40%, aplikasi 40%, penalaran 20%. Kalau AKM 20% pengetahuan, aplikasi 50%, penalaran 30%. Konteksnya 50% soal UN tidak menggunakan konteks, tidak menggunakan bacaan. Tapi untuk soal AKM, semua soal diberikan konteks, apakah personal, sosial budaya, atau saintifik. Teks atau simulus soal, kalau UN itu panjangnya 2-3 paragraf atau 100 kata, sedikit ilustrasi, hanya 1 teks untuk menjawab 1 soal. Tapi untuk AKM panjangnya bergradasi sesuai kelas. Di kelas 11 panjang teks bisa sampai 700 kata. Teks disertai ilustrasi dan infografis. Terdapat soal-soal memerlukan pemahaman multi konteks. Format jawaban, semua jawaban tunggal. Tapi kalau AKM disediakan soal dengan jawaban yang terbuka. Jawabannya tidak tunggal, bisa lebih dari 1 dan semuanya benar. Standarnya juga beda.
Kalau UN standar apa basisnya mapel dengan standar nasional, kalau AKM itu basisnya hanya dua, yaitu literasi dan numerasi. Literasi terkait dengan bahasa dan numerasi terkait dengan matematika. Standarnya adalah PISA atau standarnya itu internasional. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita ini belajar hampir 2 tahun belajarnya tidak normal. Nah, kemarin-kemarin yang belajar normal saja, peringkat kita diukur dengan standar PISA ini, kita ranking terbawah, 2 terbawah dari 68 negara. Nah, kita nanti mudah-mudahan ya meningkat, tapi rasanya kok susah ya. Nah, kiranya dalam pelaksanaan pembelajaran, siswa perlu dibiasakan. Jadi Bapak Ibu Guru perlu membiasakan agar siswa itu mengerjakan soal-soal yang setara dengan soal-soal AKM. Nah, dengan cara bagaimana bisa memberikan soal latihan, tugas mandiri, tugas kelompok, atau bisa meminta siswa mengerjakan soal-soal AKM yang ada di web AKM. Bagaimana contoh pertanyaan pada survei karakter? Nah, ini belum ada di dalam web AKM. Untuk survei karakter itu mengukur kemampuan menerapkan sebagai profil pelajar Pancasila yang mempunyai karakter beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Contoh pertanyaan pada survei karakter lah ini. Ari dan teman-temannya sedang membesuk temannya yang sakit di rumah sakit. Pulang dari membesuk, teman-teman Ari mengajak makan bersama di warung makan. Padahal Ari sedang berpuasa. Sikap yang sebaiknya dilakukan oleh teman-teman terhadap Ari adalah mana yang dipilih, apakah membatalkan makan bersama untuk menjaga perasaan Ari, meminta maaf kepada Ari dan tetap makan di warung makan, menikmati makanan dan memohon Ari untuk menunggu di luar, meminta Ari untuk pulang dahulu dan tetap makan bersama di warung makan. Saya kira kalau ini cenderung ke pengetahuan ya, pengetahuan karakter lah. Kalau pengetahuan karakter bisa diukur dengan survei, tapi kalau karakternya sendiri mestinya tidak cukup dengan survei, tapi juga perlu ada observasi. Jadi seperti yang dilakukan penilaian Bapak Ibu Guru melalui yang pokok itu observasi itu tentu sudah tepat sebenarnya ya. Bagaimana contoh pertanyaan pada survei lingkungan belajar, ini juga belum ada di web AKM. Nah, itu tujuannya adalah mengetahui dan menganalisis iklim belajar dan iklim satuan pendidikan atau sekolah yang mencakup hal-hal iklim keamanan sekolah, keamanan dan well-being siswa atau kebahagiaan siswa, sikap dan keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah, juga iklim kebinekaan sekolah, praktek multikultural di sekolah, sikap dan keyakinan guru atau dan kepala sekolah, kebijakan dan program sekolah. Juga indeks sosial ekonomi meliputi pendidikan orang tua siswa, proses profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah, kualitas pembelajaran, manajemen kelas, dukungan afektif, dan aktivasi kognitif. Juga untuk mengukur pengembangan guru, meliputi refleksi dan perbaikan pembelajaran, dukungan untuk profesi guru. Ini yang nanti diukur dalam survei lingkungan belajar. Nah, contoh pertanyaannya seperti apa? Nah, ini nanti ya. Jadi halaman login kepala sekolah dan guru. Jadi ada perubahan ya, ini https://dashboard slb.kemdikbud.go.id. Ini selamat datang di laman pengisian survei lingkungan belajar. Jadi ini ya Bapak Ibu nanti beda dengan yang tadi. Jadi https://dashboard slb.kemdikbud.go.id/. Nah, contoh
pertanyaan survei lingkungan belajar. Ini untuk siswa ya, apakah kamu melaksanakan pembelajaran jarak jauh? Beri tanda silang, centang ya. Ya sepenuhnya dilakukan dari rumah, ya sebagian dari rumah, sebagian di sekolah. Tidak, sekolah masih masuk seperti biasa. Ini tentu diharapkan siswa dan guru mengisi ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jangan dibuat-buat. Ya. Siswa nanti juga diberi saran kalau ngisi survei lingkungan belajar, ya diisi apa adanya sesuai dengan kondisi yang ada, jangan dibuat-buat. Alat peraga digunakan untuk memahami materi pelajaran. Alat peraga apa yang dapat kamu temukan di sekolah? Nah, ini untuk guru mungkin apakah ada banda ini atau untuk siswa ya? Apakah ada grafik? Karena ini kalau tidak tahu kan repot. Ya. Nah, contoh link di YouTube juga ada yang membahas survei lingkungan belajar untuk kepala sekolah dan guru. Silakan kalau mau difoto nanti dilihat sendiri. Saya tidak akan melihat. Kalau ini saya buka, saya bisa melanggar hak cipta. Nah, cuma ini ya halamannya seperti ini 7 salapanan ya. Silakan nanti bisa Bapak Ibu foto ini dan dibuka sendiri. Di situ membahas contoh-contoh soal survei lingkungan belajar supaya nanti di survei tidak kaget ya. Nah, kiranya itu sudah saya sampaikan perencanaan, pelaksanaan dan perubahan pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021 khususnya di jenjang SD, MI, SDLB dan paket A. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Insya Allah nanti kita akan bahas juga bagaimana memanfaatkan web AKM untuk mempersiapkan guru, kepala sekolah, orang tua, dan peserta didik dalam rangka menghadapi asesmen nasional tahun 2021 ini. Sekali lagi kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.